Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Jangan Menyerah. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami arahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kekasih-kekasih Tuhan, bagi para nelayan atau para pelaut, mengarungi samudera raya dan menghadapi ganasnya ombak laut, hal itu sudah biasa. Karena memang profesinya adalah sebagai nelayan yang mencari ikan di laut, lalu menjualnya untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Seorang nelayan yang tangguh tidak akan menyerah menghadapi ganasnya terjangan ombak ataupun badai di laut. Walaupun kadangkala mereka sudah berjerih lelah seperti itu, tetapi tidak mendapatkan hasil tangkapan. Hari ini kita diingatkan untuk tidak menyerah menghadapi persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ketika kita terbiasa menghadapi ganasnya ombak persoalan, maka kita akan berpengalaman untuk mengatasinya. Saat ini pula kita akan belajar dari kisah seorang yang bernama Hana. Hana adalah istri kedua dari Elkana. Kalau kita melihat kisah Hana ini, saudaraku, ibaratnya seperti orang yang sedang mengarungi samudera raya, yang sedang mengalami ganasnya terpaan ombak dan badai dalam kehidupannya. Bagaimana tidak? Hana adalah seorang mandul, tetapi dia tidak pernah menyerah berdoa, meminta seorang anak kepada Tuhan, walaupun lama baru dijawab Tuhan. Dalam budaya Israel waktu itu, orang mandul atau wanita yang tidak bisa mempunyai anak adalah aib bagi dirinya dan keluarganya. Dia dianggap telah mempermalukan keluarga besarnya. Itulah yang dialami Hana dalam hidupnya, saudaraku. Dia dihina, dicela, dan direndahkan. Bahkan madunya mengejek dan merendahkannya setiap hari. Hal ini dikatakan dalam 1 Samuel 1 ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Gelombang hinaan bahkan cercaan dialami Hana setiap hari. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Tetapi Hana tidak menyerah. Hana tidak menyerah dan justru membawa persoalannya itu kepada Tuhan. Hana pun berdoa kepada Tuhan dengan hati yang hancur sambil menangis terseduh-seduh. Beratnya pergumulannya dan kesedihannya yang amat dalam tak tertahankan, sangat bersusah hati. Dicurahkan semuanya itu oleh Hana di hadapan Tuhan. Dengan begitu, Tuhan mengabulkan doa Hana, saudaraku, dan dia mempunyai anak yang kemudian dinamakan Samuel dan menjadi nabi besar yang mengurapi Raja Israel. Saudaraku, mungkin pada saat ini saudara juga sedang mengalami kondisi sebagaimana yang dialami oleh Hana. Mungkin kita harus dihina, dicela, diejek oleh sebab masalah yang sedang menimpa kita. Itulah gelombang ombak persoalan yang harus kita arungi, saudaraku. Namun percayalah, saudaraku, ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan berserah kepadanya, maka Tuhan Yesus akan bertindak. Untuk itu, tetaplah semangat dan jangan menyerah dengan keadaan kita, saudaraku. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup mengubah kepedihan kita menjadi sorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5 mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kekuatan kami hanya daripada-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami percaya Engkau akan memampukan kami melewati persoalan-persoalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.